almarhumah Nike Ardila meninggal dunia pukul 6:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi akibat kecelakaan lalu lintas. Tapi banyak sekali teori-teori di masyarakat pada saat itu yang percaya bahwa akhir hidup dari Nike Ardila adalah sebuah kesengajaan. Hey guys, it's Nestle and welcome back to Neror edisi Spooktober, dimana kita selama sebulan penuh akan membahas neror-neror terseram. Jadi jangan lupa subscribe biar kita ketemu di misteri selanjutnya. Nike Ardila, seorang seniman muda legendaris Indonesia dengan segudang prestasi, meninggal dunia di usia yang bisa dibilang masih sangat muda, 19 tahun. Dia mengalami kecelakaan parah saat mobil yang dikendarainya menabrak pagar beton. Selain penyebab kecelakaan yang misterius, banyak kejanggalan dan teori konspirasi yang mengiringi kasusnya di tahun 1995. Hari ini langsung aja Neroris, kita akan bahas bersama di Neror. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi atau yang lebih dikenal dengan nama Nike Ardila lahir di Bandung tanggal 27 Desember tahun 1975. Nike ini guys adalah seorang penyanyi, aktris, model yang bakatnya itu udah kelihatan dari sejak dia kecil guys. Mungkin buat kalian neroris Gen Z atau milenial ujung-ujung nggak pernah denger nih namanya Nike Ardila. But she was pretty big di Indonesia, lumayan besar gitu di waktu-waktu emasnya. Dari dia di sekolah aja, Nike ini udah dapet penghargaan dari kompetisi-kompetisi lokal sampai ke tingkat nasional. Karena hal itu, akhirnya Nike tuh didaftarin ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia atau HAPMI. Awalnya, Nike Ardila itu punya nama panggung yang berbeda guys. Namanya Nike Astrina untuk menyaingi Nicky Astria, penyanyi rock yang terkenal di tahun 80-an. Tapi dengan nama panggung lamanya ini, dia belum punya lagu sendiri. Jadi dia tuh lebih sering nyanyiin lagu-lagu dari musisi lain. Sampai di tahun 1986, Nike tuh masuk ke dapur rekaman. Dan akhirnya merilis lagunya dia sendiri yang berjudulkan Lupa Diri. Tapi namanya Nike Ardila itu bener-bener dikenal orang akhirnya ketika dia merilis lagunya dia Seberkas Sinar di Oktober tahun 1989. Album itu guys terjual sampai 500.000 keping. Setelah itu, Nike merilis satu album lagi yang ternyata booming juga dengan judul yang sama dengan lagu populernya Bintang Kehidupan. Nah, album yang baru ini Bintang Kehidupan itu ternyata popularitasnya guys bahkan gak masuk akal gitu, 4 kali lipat dari album sebelumnya, terjual 2 juta keping. Dan itu 2 juta keping terjual pas dirilis, kebayang gak? Dan dengan album itu namanya dia semakin terkenal, semakin melejit sukses. Bahkan dibilang-bilang sampai hari ini konon belum ada musisi Indonesia yang bisa menyaingi penjualan album Nike di saat rilis kayak album yang tadi kita bahas. Nah, setelah album Bintang Kehidupan dirilis, Nike resmi mengganti namanya menjadi Nike Ardila. Nah, awal tahun 90-an itu menjadi saksi suksesnya Nike Ardila. Hampir semua orang nih hafal lagu-lagunya Nike dan konsernya tuh selalu dipenuhi sama penonton. Gak cuman di musik, ternyata dia tuh juga mencoba untuk masuk ke dunia acting dan karir aktingnya juga bisa dibilang cukup sukses. Dia sering banget jadi pemeran utama dalam berbagai judul sinetron, dan film-filmnya dan sinetron-sinetronnya tuh rating sama penontonnya selalu banyak. Setelah dia membintangi satu judul sinetron yang berjudul None di tahun 1994, makin banyak nih tawaran yang datang ke dia. Saking banyaknya, Nike Ardila tuh harus kayak syuting berbagai judul sinetron di waktu yang sama. Dunia musik iya, dunia acting iya, dia juga jadi cover model. Dan majalah-majalah di Indonesia tuh dulu banyak banget nih yang covernya Nike Ardila. Gak cuma dikenal di Indonesia, bahkan fame-nya Nike Ardila ini udah sampai ke Malaysia, Singapura,
Singapura, Brunei. Jadi pada saat itu walaupun aku juga nggak melewati ya zaman bersinarnya Nika Ardila, tapi dari rekam sejarah, data-data yang ada, dia tuh bener-bener kayak berliannya dunia entertainment Indonesia pada saat itu. Bener nggak teroris yang dulu sempat ngelewatin? Coba boleh banget diceritain ke kita-kita segimana besarnya Nika Ardila pada saat itu. Lagi di ujung puncak karirnya, hidup seorang Nika Ardila yang terkenal dengan julukan Ratu Rock Indonesia atau Lady Rocker ini berakhir dengan cara yang sangat tragis. Nika yang pada saat itu baru berusia 19 tahun kehilangan nyawanya setelah mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan yang sangat parah di Bandung. Jumat 17 Maret tahun 1995, 2 hari sebelum tragedi, Nika masih sibuk banget sama agenda syuting sebuah judul sinetron di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Syuting ini berlangsung sampai dini hari guys, dan dia tuh pulang sekitar jam 2 pagi, tanggal 18 Maret 1995, kembali ke kontrakannya di daerah Fatmawati. Walaupun capek nih, udah syuting seharian, saat itu Nika tuh masih kedatangan temen-temennya yang stay di tempat dia sampai subuh. Karena Nika juga kesulitan tuh pada saat itu untuk tidur, akhirnya dia sama temannya yang lagi nginep nonton Cinderella sampai jam 6 pagi. Baru setelah nonton Cinderella, dia pun beristirahat. Jam 8 pagi, Nika sama Atun, sahabatnya yang juga merupakan manajernya, pergi ke Bogor untuk melakukan syuting sinetron lainnya. Gila, jam 6 pagi dia tidur, jam 8 dia udah harus bangun syuting sinetron lain. Mungkin karena kurang tidur dan juga kelelahan, akhirnya Nika bilang sama supir tetangganya, minta tolong untuk diantarkan ke Bogor. Pergilah Nika sama Atun ke Bogor. Nika sampai di lokasi syuting jam 10, agak terlambat. Dan nggak kayak biasanya, hari itu tuh anehnya Nika tuh specifically bilang sama makeup artisnya kalau dia tuh mau alisnya dibikin kayak Marilyn Monroe, yang merupakan idola dia. Sekitar jam 19.30, setengah 8 malam, syuting pun selesai. Dan setelah berpamitan sama semua kru, Nika menuju ke rumah keluarga di Bandung. Saat itu Nika sama Atun masih disetirin sama Pak Supir, tapi karena emang udah kecapean banget, katanya Nika tuh selama perjalanan nggak ngomong sama sekali. Jam 11 malam sampailah mereka di Bandung, dan Nika tuh langsung disambut sama ibunya, dan saat itu Nika tuh sempat memohon maaf sama mamanya dan bilang, doakan neneng ya bu, supaya tetap sehat, kalau ada salah maafkan. Omongan tersebut sempat kedengaran nih sama Atun, dan dia tuh sempat menceritakan juga di berbagai acara. Hanya setengah jam berada di rumah, jam 11.30, Atun sama Nika berangkat lagi guys, pergi dari rumah untuk ke sebuah diskotek menghadiri sebuah acara. Diskotek itu apa kan sih? Sekarang mungkin lebih mirip sama klub diskotek gitu. Dulu ngomongnya diskotek. Anyways, back to the story. Saat ke diskotek itu, Nika sama Atun itu cuma berdua. Nika minta supir yang mengantarkan mereka itu untuk istirahat aja di rumah, karena besok paginya mereka harus balik dari Bandung ke Bogor untuk syuting lagi. So, di tengah perjalanan, Nika sama Atun lagi mau ke diskotek nih, tiba-tiba dia dapet telepon dari temennya. Temennya bilang kayak, Nika, kamu ke Hotel Jayakarta aja deh. Nanti kita berangkat bareng-bareng ke diskotek itu sama beberapa teman kita. Tengah jam kemudian, masuknya udah Minggu tanggal 19 Maret, jam 12 malam, Nika sama Atun pun sampai di Hotel Jayakarta. Dan akhirnya mobilnya Nika sama 2 mobil lainnya berangkat bersama menuju diskotek. Setengah jam kemudian, jam 12.30, 00.30, rombongan mereka pun sampai di tujuan, dan Nika pun ketemu sama teman-temannya, dan menurut beberapa saksi, dia hanya memesan orange juice. Sekitar jam 3 pagi, Nika sama Atun meninggalkan diskotek, dan Nika sadar bahwa ban belakang sebelah kiri dari mobilnya itu kempes. Salah satu temannya Nika membantu memasang ban cadangan, yang ternyata ukurannya tuh lebih kecil daripada ban lainnya. Karena ukurannya lebih kecil, teman ini tuh bilang, Nika, tapi nanti hati-hati ya pas nyetir. Setelah diganti ban mobilnya, Nika kembali ke Hotel Jayakarta untuk mengantar 2 orang temannya. Tapi sebelumnya mereka tuh sempat mampir ke restoran Kintamani untuk makan. Jam 4.30 pagi, mereka sampai di hotel dan ngobrol beberapa saat. 30 menit kemudian, jam 5 pagi, Nika berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya ke Bogor. Atun sempat menawarkan untuk menggantikan Nika yang pastinya udah capek banget. Tapi karena Nika tuh nggak enakan, dia bilang, enggak kok, nggak apa-apa, aku aja yang nyetir. Karena jalanan masih sepi dan mereka harus ngejar syuting jam 8 pagi, Nika pada saat itu nyetir mobilnya cukup kencang. Saat berada di sepanjang jalan R.E. Marta Dinata,
Dari kejauhan terlihat ada mobil hardtop merah yang berjalan pelan di depan mobilnya Nike, seperti sengaja menghalangi. Nike yang lagi buru-buru pada saat itu tuh mencoba untuk menyalipkan mobil ini melalui jalur kanan. Tapi saat dia muter ke kanan, mencoba untuk mendahului mobil si hardtop merah itu, nggak disangka muncul nih dari arah berlawanan mobil Daihatsu Taft yang lagi kencang banget. Nike berusaha untuk menghindari mobil itu, langsung banting setir ke kiri. Dan naasnya, mobilnya Nike menabrak pohon di tepi jalan, terus terpental menabrak pagar beton bak sampah di jalan R.E. Marta Dinata. Nah, bagian kanan dari mobilnya Nike itu udah hancur parah. Menurut saksi mata, Atun sama Nike itu langsung dibawa ke rumah sakit dan Atun selamat meskipun dia sempat mengalami amnesia. Nike on the other hand terluka parah di bagian kepalanya dan memar di dadanya. Dilakukanlah otopsi dan ternyata di dalam tubuhnya Nike tidak ditemukan ada alkohol sama sekali, sesuai dengan kesaksian para saksi mata atau orang-orang di sekitarnya pada saat itu yang bilang emang Nike tidak memesan alkohol, dia hanya memesan orange juice. Di bagian atas perutnya ditemukan memar karena tabrakan, tapi yang fatal adalah di bagian belakang kupingnya itu sobek terkena gantungan seatbelt yang terbuat dari besi. Nike yang saat kejadian diketahui tidak memakai sabuk pengaman tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal pada hari itu juga, Minggu 19 Maret tahun 1995 di usianya yang masih 19 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian mengeluarkan laporan resmi mengenai penyebab meninggalnya Nike Ardila, yaitu karena kecelakaan tunggal. Ukuran ban mobil yang tidak seharusnya dinilai menyebabkan mobil oleng dan bergerak tidak stabil saat berbelok menghindari mobil di depannya. Nike yang sejak Jumat super sibuk, memiliki jadwal yang super padat, dinilai kurang tidur dan sangat kelelahan, dan inilah yang menjadi faktor utama penyebab kecelakaannya. Nike yang pada saat itu juga tidak menggunakan sabuk pengaman membuat luka yang dialaminya sangat parah sampai dia kehilangan nyawanya. Karena dianggap sebagai kecelakaan tunggal dan tidak ditemukan unsur kesengajaan atau upaya penyelidikan dihentikan dan kasus Nike Ardila ditutup. Tapi yang mungkin kalian gak tahu adalah kasus ini dinilai publik memiliki banyak sekali kejanggalan. Walaupun barusan kita bahas bersama kelihatannya cukup jelas, tapi banyak sekali teori-teori di masyarakat pada saat itu yang percaya bahwa mungkin akhir hidup dari Nike Ardila adalah sebuah kesengajaan. Dan ini adalah kejanggalan dan teori-teorinya. Kejanggalan yang pertama adalah hal-hal yang disembunyikan. Menurut berbagai sumber, dikatakan bahwa pihak kepolisian itu nggak langsung memberitahu keluarganya Nike saat terjadi kecelakaan. Bahkan sang ibu itu mengetahui bahwa anaknya kehilangan nyawanya bukan dari pihak kepolisian, melainkan rekan-rekan sesama artis. Jadi dia nggak diinformasiin sama pihak berwajib. Yang kedua, ada di mobil hardtop merah. Kondisi mobilnya Nike sesaat setelah kecelakaan itu hanya rusak di bagian kanannya atau di bagian pengemudi. Sedangkan kalau mobil itu menabrak sesuatu, logikanya adalah bagian depan dari mobilnya akan hancur dan akan ngefek gitu loh sama kap mobilnya. Nah, dari kondisi mobilnya Nike saat ditemukan, banyak yang berteori bahwa Nike ini sengaja waktu di jalan itu dipepet di bagian kanan sebelum akhirnya menghindari mobil yang ada di depan dan menabrak beton. Ditambah lagi, menurut saksi mata di TKP, sesaat sebelum kecelakaan ada mobil hardtop merah yang emang kelihatannya sengaja memepet mobil Nike. Dari saksi mata dikatakan bahwa orang yang mengendarai mobil merah itu adalah seorang laki-laki berambut cepak. Dan yang lebih aneh lagi, polisi tidak pernah menemukan adanya mobil yang dimaksud dan sampai hari ini tidak diketahui siapa yang mengendarai mobil itu. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya gitu, kalau misalkan mobil itu tidak bersalah, memang Nike yang mau mencoba untuk mendahuluinya, akhirnya Nike ketabrak, bukannya mestinya orang itu muncul untuk memberikan kesaksian. Tapi dicari mobil yang nggak ada, orangnya juga nggak pernah muncul, seakan dia hilang dari bumi. Teori kejanggalan lainnya adalah bahwa ini adalah kasus yang sangat besar kan, bahkan katanya diberitakan sampai 3 bulan guys.
Tapi pemberitaannya itu sangat-sangat tailored atau kayak dijahit sampai tidak ada teori-teori di luar fakta bahwa dia meninggal karena kecelakaan. Padahal di luar dunia berita, semua orang tuh mengatakan banyaknya kejanggalan-kejanggalan ini. Dan investigasi polisi itu sangat ditutupi katanya. Sehingga publik tuh banyak banget yang bertanya-tanya, memiliki banyak banget teori, tapi yang dibahas itu-itu aja. Dan itu dinilai sebagai sebuah kejanggalan. Kalau misalkan kalian ingat, di waktu kecelakaan itu terjadi, Nike mencoba untuk menghindari satu mobil yang melaju dari depan saat dia mencoba mendahului mobil merah itu. Tapi kesaksian dari si TAV merah tidak ada karena orang ini tidak pernah ditemukan, mobilnya tidak pernah ditemukan. Tapi kesaksian dari orang yang hampir menabrak mobilnya Nike Ardila itu juga sama sekali tidak ada. Kalaupun ada, tidak pernah di-share sama polisi. Mobilnya pun tidak pernah diketahui mobil siapa yang melaju di depannya. Ada kejanggalan lainnya, ini tuh diberitakan oleh CNN berdasarkan kesaksian dari kakaknya Nike Ardila, Raden Allen Yudi. Konon kayak tadi aku bilang bahwa kabar kecelakaan ini nggak langsung datang dari polisi ke keluarga inti. Nah, keluarganya Nike itu baru mengetahui bahwa Nike mengalami kecelakaan melalui kabar berantai dari teman yang menginap di rumah Allen. Jadi ada yang bilang bahwa mereka tahu dari sesama artis, ada yang bilang bahwa ini dari temannya Allen. Kalau misalnya menurut kakaknya Nike sendiri, datangnya dari salah satu temannya dia. Jadi temannya Allen mendapatkan kabar dari omnya, dan omnya itu mendapatkan kabar dari seseorang kerabat yang melihat mobilnya Nike berplat D27AK terongsok ringsek di sudut jalan Riau yang sepi pada saat itu masih gelap jam 5 pagi. Tapi yang aneh adalah om ini ngelihat mobilnya Nike itu pas dia lagi nganterin anaknya. Karena udah nganterin ke sekolah, akhirnya dia memutuskan untuk nganterin dulu anaknya dan balik lagi untuk ngelihat mobilnya Nike. Pas dia balik, mobilnya Nike itu udah nggak ada. Begitu dapat kabar itu, pihak keluarganya Nike kan langsung kaget ya. Dan mereka juga nggak percaya loh, Nike baru aja minta izin buat keluar beberapa jam yang lalu. Dan akhirnya mereka langsung bergerak untuk memeriksa kabar yang tadi. Alan menggunakan mobil Nike lainnya, Toyota CZ7 putih. Dan tim yang satu lagi jadi dibagi dua tim gitu adalah ayahnya Nike dengan beberapa anggota keluarga lain. Pokoknya menyusuri nih jalan-jalan yang dikatakan tadi ada mobilnya Nike kecelakaan. Dan menurut CNN Indonesia, Alan ingat betul dia mondar-mandir panik bukan kepalang sepanjang jalan Riau jelang matahari terbit untuk melihat tanda bekas kecelakaan. Tapi tak satu pun tanda dia temukan meskipun dia sudah 3 kali bolak-balik. Akhirnya Alan berasumsi adiknya dibawa ke rumah sakit. Didatengin tuh guys beberapa rumah sakit, tapi Nike juga masih tidak bisa ditemukan. Sampai akhirnya Alan tuh menelpon rumah pakai telepon umum dan dia diminta untuk datang ke Polresta yang katanya udah rame banget sama orang. Pas Alan sampai di kantor polisi, Alan kaget banget ngeliat ada mobilnya Nike, Honda Civic Genio, berplat D27AK sudah ringsek. Dan polisi pun menunjukkan beberapa barang-barangnya Nike yang ditemukan di dalam mobil. Nah, Alan merasa kaget banget pas ngeliat kok barang adiknya sama mobilnya udah berceceran. Dan dia nanya beberapa kali. Polisi cuma bilang, tolong mas duduk, dan dia diberikan air mineral. Nah, kejanggalannya adalah Alan nih nggak ngerti kenapa polisi acting that way. Mereka kelihatan santai dan seakan menyepelekan fakta bahwa adiknya baru aja kecelakaan gitu. Alan nggak langsung percaya. Terus dia dibilangin bahwa oh Nike tuh ada di rumah sakit Dr. Hasan Sadikin. Dia nggak langsung percaya karena tadi dia udah ngecek juga dan Nike nggak ada di sana. Tapi akhirnya dia dibilangin ya dia nggak bisa ditemukan di ruang IGD karena dia ada di ruang jenazah. Dan ada kejanggalan tambahan adalah bahwa ternyata data berkas otopsi yang tadi aku sempat jelaskan itu hilang. Jadi ketika orang-orang minta klarifikasi, ketika publik atau masyarakat minta kayak emang coba dijelaskan ke kami apakah dia benar penyebab kematiannya sesuai sama hasil otopsinya, ya tidak bisa dikonfirmasi karena data tersebut hilang. Dan ada beberapa teori-teori yang cukup gila dari masyarakat. Yang pertama adalah, mungkinkah Nike meninggal karena pengaruh alkohol? Waktu itu ada yang mengira-ngira juga bahwa mungkinkah Nike itu di bawah pengaruh alkohol. Meskipun tanpa pengaruh alkohol pun mengetahui bahwa pada saat itu dia lagi capek banget. Kecelakaan seperti ini itu rentan sekali terjadi. Tapi fakta bahwa dia baru aja dari diskotik, lalu mengendarai mobil, banyak banget orang yang skeptis. Tapi teori ini akhirnya dipatahkan karena semua saksi mata yang ada pada malam itu bersama Nike bilang bahwa dia nggak pesen apapun alkoholik, dia cuma mesen orange juice. Ditambah lagi setelah
setelah visum dari polisi keluar, nggak ditemukan ada kadar alkohol dalam tubuhnya Nike. Teori berikutnya yang cukup gila itu menyebutkan bahwa penyebab dari kecelakaannya Nike adalah kesengajaan yang direncanakan oleh orang-orang di dalam dunia industri hiburan yang tidak suka pada kesuksesan Nike yang dinilai sangat-sangat pesat dan mendominasi pada saat itu. Jadi waktu itu tuh ada rumor yang mengatakan bahwa Nike itu sempat berseteru sama seorang penyanyi lainnya, dan perseteruan ini dimulai karena penyanyi lain itu mengatakan bahwa Nike ini tidak pantas dijadikan anak emas. Jatuhnya dia seperti cemburu gitu sama Nike. Dan ternyata ini tuh bukan satu-satunya rumor perseteruannya Nike Ardilla, guys. Ada juga sama sesama aktris yang rebutan menjadi pemeran utama dari sebuah film. Dan basically kesuksesannya ini mungkin membuat banyak orang gak suka gitu loh sama dia di industri hiburan. Masih kecil, udah sampai di level dimana orang-orang lainnya mungkin puluhan tahun belum bisa capai juga. Tapi tentunya ini adalah teori masyarakat yang menurut aku kurang memiliki bukti untuk dianggap sebagai fakta. Kalau teori yang barusan cukup gila, ada teori yang bahkan lebih gila lagi. Ini berhubungan sama salah satu keluarga paling kuat di Indonesia pada saat itu. Rumor ini adalah rumor cinta segitiga yang melibatkan keluarga Cendana. Jadi diketahui bahwa Nike Ardilla ini sahabat kecilnya berasal dari keluarga Cendana. Salah satu keluarga terkuat di Indonesia, bahkan mungkin sampai saat ini. Keluarga yang terpandang, keluarga yang sangat berpengaruh, memiliki kuasa, terutama dalam dunia politik ya. Nah, rumornya, sekali lagi aku tekankan bahwa ini adalah sebuah rumor yang beredar di masyarakat pada saat itu. Dikatakan bahwa Nike sama sahabatnya itu terlibat cinta segitiga dengan seorang pria yang disebut-sebut berprofesi sebagai perwira angkatan udara. Konon, sahabat kecilnya Nike itu udah menjalin hubungan sama kekasihnya selama 6 tahun. Lalu dia melihat bahwa kekasihnya ini bermesraan dengan Nike. Bahkan dikatakan bahwa Nike tuh sempat nekat mengenalkan pria itu kepada teman-teman artisnya di Jakarta. Marah dan merasa dipermalukan karena kasus ini, muncullah rumor yang mengatakan bahwa sang sahabat sempat menodongkan pistol ke mukanya Nike di salah satu klub malam di daerah Blok M. Dan rumor ini membuat asumsi bahwa sang sahabat itu memendam dendam pribadi. Untuk sebuah rumor, kenapa ini detail banget ya? Anyway, katanya aku sekalian baca guys. Ini dari perbincangan rumor yang pada saat itu viral. Seiring berjalan waktu, sang sahabat yang sedang bersekolah di luar negeri mendapatkan kabar tentang meninggalnya Nike di Bandung. Konon dia menanggapi berita itu hanya dengan berkata, "Tapi bukan saya loh." Bahkan beredar juga rumor bahwa Nike itu sempat menolak cinta dari salah satu cucu dari salah satu presiden Indonesia yang pada saat itu masih menjabat. Dan karena hal ini jadi banyak banget problem yang bersinggungan sama keluarga ini, akhirnya dia sempat mau disingkirkan. Nah, rumor-rumor ini semakin menimbulkan kecurigaan adanya keterlibatan keluarga itu dalam kasus kecelakaannya Nike Ardilla. Apalagi meskipun dirasa udah banyak banget kejanggalan dari kasusnya, pihak kepolisian itu sama sekali tidak mengusut lebih jauh dan langsung menghentikan penyelidikan. Gimana nih, Roris? Mengerikan ya? Ada juga sebagian masyarakat yang berteori bahwa sebenarnya kecelakaan ini berhubungan sama alam lain karena memang terjadinya subuh-subuh sebelum matahari terbit. Mungkinkah ada gangguan-gangguan ketika dia mengendarai mobil itu dengan sangat kencang, dan jalannya sendiri R.M. Marta Dinata itu memang dikatakan sama warga sekitar dari dulu, dari zaman Belanda itu sering terjadi kesurupan. Tapi teori yang satu ini tidak bisa dibuktikan secara fakta tentunya. Tapi apakah kalian percaya dengan kemungkinan yang satu ini, guys? Dikatakan juga bahwa sang pemilik baru dari mobil yang dikendarai Nike saat terjadinya kecelakaan ini juga sempat mencium ada aroma-aroma melati ketika dia mengendarainya. Dia melihat itu sebagai sign atau sebagai tanda bahwa mungkin spirit, arwah atau energi Nike yang tertinggal memberikan dia tanda bahwa dia masih ada di situ. I don't know. Ada beberapa tambahan nih guys sebelum kita tutup video yang satu ini. Prediksi akhir hidupnya Nike Ardilla. Jadi sebelum tragedi kecelakaannya, dikatakan bahwa Nike Ardilla dan sahabatnya Daddy Doris pernah mendatangi beberapa paranormal untuk meramalkan masa depan mereka. Gilanya adalah Nike tuh diramal akan sangat sukses, tapi berumur pendek. Dan katanya, karena yang didatangi itu juga bukan cuma satu paranormal, ada beberapa yang ngomong hal yang sama. Daddy Doris sama Nike Ardilla pun punya perasaan bahwa memang Nike nih hidupnya gak akan lama.
Merinding. Nika Ardila dimakamkan di Ciamis, Jawa Barat. Saat pemakamannya dikatakan lebih dari 100.000 orang mengantar jenazahnya ke peristirahatan terakhirnya. Bahkan fans-fans sejatinya itu masih berada di rumah keluarganya sampai beberapa hari setelah pemakamannya. Sampai hari ini fans masih membuat acara di hari kelahiran dan juga hari akhir hidupnya. Dan katanya acara-acara tersebut masih penuh dengan orang-orang yang menyayangi Nika. Gak lama setelah kecelakaan, mobil yang dikendarai sama Nika juga dibeli sama seorang fansnya. Dan rumah keluarga Nika Ardila sekarang digunakan menjadi museum yang berisikan foto-foto serta barang-barang pribadi Nika. Di sana juga terpajang pintu mobil yang rusak akibat kecelakaan. Bahkan setelah hidupnya berakhir, nama Nika Ardila terus bersinar dan masih banyak orang yang mendengarkan lagu-lagunya. Majalah Asia Week mendefinisikan Nika dalam sebuah kalimat satir, "In dead, she soared." Di dalam dia membumbung tinggi. Rest in peace to Nika Ardila. Mari kita doakan bersama-sama Neroris agar dia tenang dalam peristirahatannya. Ada teori-teori lainnya yang mungkin kalian pernah dengar tentang kasus ini guys, coba komen di bawah. Dan terima kasih semua Neroris yang pernah merequest kasusnya Nika Ardila ini. Semoga mendiang Nika Ardila tenang di sana. Mari kita doakan bersama. Masih banyak banget kasus-kasus lainnya yang kita siapkan untuk Spooktober. Jadi jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Dia mengalami kecelakaan parah saat mobil yang dikeranda-randainya dan akhirnya merilis. Tempat ajeb-ajeb. Iya, tempat ajab-ajab kan ya. Papaku dulu kalau misalkan aku bilang, iya teman aku pergi clubbing, dia kayak ngapain itu? Oh, ke diskotek gitu. Diskotek. Oke.